Ya baik ya mas sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah Maghrib Masjid Peradaban Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari ini masuk di hari yang ke-28 Muharram. Hari ke-28 Muharram 1448 Hijriah. Jadi insya Allah 2 hari lagi Muharram akan meninggalkan kita, dan kita baru akan ketemu nanti bulan Haram berikutnya, yang Allah menyebutnya dengan Arba'atul Hurum. Itu kita nungguin 5 bulan. Jadi Muharram ketemu Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru ketemu Rajab. Rajab itulah yang disebut Arba'atul Hurum. Dan ada sesuatu yang harus jadi concern kita, perhatian kita, ya. Allah hanya minta kepada kita 4 bulan lamanya untuk bagaimana kita melatih diri, fala tazrimu fihinna anfusakum, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi jangan sampai kata Allah kita di 4 bulan haram itu kita berbuat zalim. Apalagi ada sanksi yang berat, yang dilipat gandakan kalau kita berbuat dosa dan maksiat. Ya, maka ganjaran dosanya, ganjaran siksanya akan 2 kali lipat, Pak, dibanding dengan 8 bulan yang lain. Nah, kalau penjelasan dari Imam Tokathir, ya penjelasan juga dari Syekh Abdurrahman Asyadi, kalau di bulan-bulan haram saja kita masih berani melanggar, artinya kita masih berani berbuat zalim, padahal dosanya, siksanya di 2 kali lipat kan. Yang kita khawatir, Pak, di luar bulan haram itu kita menganggap enteng. Nah, ini bahayanya. Ya, kenapa? Kalau siksanya 2 kali lipat saja kita masih berani melanggar, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, kita masih berani melanggar tuh. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kita berbuat zalim. Ya, berbuat zalim ini bisa bermakna maksiat, ya bisa bermakna kita tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuh ada 2 makna zalim setidaknya. Ya, makanya ketika kita menyalahgunakan waktu, pikiran, tenaga kita, kesehatan kita, harta kita, maka kita sudah zalim. Ya. Allah ciptakan kita ini dengan bentuk yang sempurna, tujuannya kan untuk ibadah. Tapi ternyata kita gunakan untuk maksiat. Nah, berarti kita sudah zalim. Mata maksiat, telinga kita maksiat, ya, lisan kita maksiat, bahkan pikiran, perasaan kita bisa maksiat. Maka kita sudah berbuat zalim. Dan memang siapa sih yang nggak bisa berbuat zalim? Siapa sih yang bebas dari perbuatan zalim? Nggak ada. Ya, bahkan para nabi dan rasul pun mereka mengakui kalau mereka sudah pernah berbuat zalim. Nah, ini sudah kita bahas pekan yang lalu, ya. Nabi Adam, ya, Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya, kenapa di situ menggunakan domir atau kata ganti na, robbana, hablana, na itu kami. Nah, itu maksudnya adalah orang tua kita Nabi Adam bersama Bunda Siti Hawa. Jadi kami sudah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Nah, kemudian beda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Dia tinggalkan kaumnya, marah beliau sama kaumnya, kecewa. Tapi Allah menghendaki supaya Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya. Nah, dilemparlah Nabi Yunus karena namanya yang selalu keluar ketika diundi, dilempar ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ya, di bawah ikan sudah siap menelan tubuhnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, di dalam perut ikan, apa kata Nabi Yunus? Doa beliau. Ya, sebagai bentuk penyesalan beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni. Nah, jadi Nabi Yunus, ini saya, sesungguhnya saya ini kuntu minazol. Itu Nabi Yunus, Pak, pernah berbuat zalim. Nabi Musa pernah berbuat zalim, beliau pukul orang sampai mati. Ya, Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya, menyesal Nabi Musa, beliau ya pernah berbuat zalim. Jadi kalau para nabi dan rasul saja manusia pilihan Allah, orang yang maksum, ternyata juga tidak bebas dari perbuatan zalim, apalagi kita. Nah, cuma memang Allah menggembleng kita nih 4 bulan di bulan haram. Ya, ada sanksi berat di situ. Nah, mudah-mudahan kalau kita hati-hati selama bulan haram, maka di bulan yang lain pun seharusnya juga kita tetap harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi pelajarannya di situ, Pak. Ya, kenapa ada penekanan pada bulan haram? Ya, jangan sampai kita menzalimi diri kita, apalagi menzalimi orang lain, karena di situ ada sanksi yang lebih berat. Ya. Tapi sayang tadi, ya, banyak orang menganggap sepele, menganggap remeh. Ya, mau bulan haram maupun bukan bulan haram, tetap saja kita ya berbuat dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Nah, makanya jamaah sekalian, ini kesempatan kita ya di 2 hari terakhir tersisa di bulan haram ini, bulan Muharram. Ya, mudah-mudahan kita akan lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati, jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, ya, menzolimi orang lain, apalagi sampai kita berbuat zolim kepada Allah. Tuh, ketika kita berani melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita nggak laksanakan, berarti kita zolim. Atau bahkan kita melaksanakan apa yang Allah larang, berarti kita sudah zolim kepada Allah. Ya, termasuk orang yang nggak mau sholat, orang yang nggak mau sujud, ya, orang yang nggak mau sedekah padahal dia dikasih harta, maka sesungguhnya dia sudah berbuat zalim kepada Allah. Wah, itu berat, Pak. Ya, sanksinya lebih berat. Ya, kalau kita berbuat zalim kepada Allah. Ya, sekalipun cara kita untuk membersihkan dosa maksiat atau kezaliman kita tadi, ya, kalau urusannya dengan Allah mudah. Ya, istighfar, mohon ampun. Ya, tapi kalau urusannya dengan manusia, nggak cukup dengan istighfar. Kembalikan haknya yang kita ambil, hak yang kita rampas. Tuh, malah lebih berat urusan kita kalau kita berbuat zalim kepada manusia, menyangkut hak orang lain. Ya, baik. Ini hanya merefresh saja, ya. Kita jaga diri kita di 2 hari terakhir bulan haram ini, ya. Jangan sampai kita justru sibuk dengan dosa dan maksiat. Ya. Kita banyakin, Pak, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku, menyesal, ya, mengiringi dengan amal soleh. Tuh, itu yang harus kita lakukan, ya, karena memang tidak ada orang, ya, bahkan nabi pun tidak luput daripada yang namanya kezaliman. Ya, baik.
Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam pada yang kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sudah sempurna mengajarkan agama ini kepada kita umat manusia. Ya, jadi agama ini sudah detail, sudah lengkap, memberikan tuntunan kepada kita. Ya, termasuk kaitannya dengan tema yang kita bahas. Ya, mungkin sebagian orang yang nggak ngerti, mereka mengatakan, wah ini fenomena baru. Ya, ini dosa yang baru. Nah, apa yang kita bahas ini bukan fenomena baru, bukan dosa yang baru. Dosa yang sudah ada 4026 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau pada masa Nabi Lut itu, ya, Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Masa hidup Nabi Ibrahim itu antara 1800 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi, ya. Jadi itu mundur, ya. Jadi katakanlah kita ambil ya angka 2000 tahun tambah 2026 sesudah Masehi. Berarti kan 4026 tahun, ya, jarak antara kita dengan Nabi Ibrahim atau dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, dan dosa atau perilaku menyimpang ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi aneh saja kalau orang zaman sekarang bahkan mengkampanyekan, mengajak orang lain untuk ikut mereka. Alhamdulillah. Ya, jadi mereka orang yang apa? Kalau Allah menyebutnya orang yang melampaui batas. Dan Allah marah, Allah murka, ya, kalau ada ya manusia yang melampaui batas. Ya. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita masuk tema lebih dalam, ya kajian bahan kajian kita, bagaimana biasa kita bacakan suratul Fatihah. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah dalam iman dan takwa. Ya, jadikan kita hidup kita penuh dengan keberkahan, keluarga kita juga penuh dengan keberkahan. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diterima semua amal soleh kita. Yang juga untuk orang tua kita, bapak ibu mertua kita, ya, yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan mengalir terus pahala untuk mereka, ya, terutama dari kita nih anak-anaknya. Ya. Kemudian buat mereka yang masih hidup, ya, bapak ibu kita, bapak ibu mertua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, ya, dalam ketaatan, dalam keberkahan, dijaga, dipelihara kesehatannya, ya. Kemudian diberikan keberkahan dalam hidupnya, umur, harta, keluarga, ilmu, ya, semuanya penuh dengan keberkahan. Demikian halnya dengan guru-guru kita yang sudah wafat, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Ya, ilmu yang mereka ajarkan menjadi ilmu yang berkah. Ya, ilmu yang berkah itu cirinya dua, ya, kita amalkan dan kita dakwahkan. Ya. Jadi kalau bapak selama ini ngaji bertahun-tahun, ngaji di mana-mana, tapi apa yang dipelajari di majelis ilmu nggak diamalkan, ya, apalagi nggak disampaikan kepada orang lain, berarti ilmunya nggak berkah. Ya, kalau ilmu nggak berkah tidak mendatangkan pahala. Ya, makanya kita pengen, kalaupun kita sudah mati, kita tetap mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang kita ajarkan ilmu, ya, dari apa yang kita pelajari dari guru kita, ya, tuh, supaya ilmu kita juga ilmu yang berkah, nah, dan mengalir terus pahala buat guru-guru kita, ya. Mereka yang masih hidup, semoga Allah berikan keberkahan, panjang umur dalam iman dan takwa, ya, berikan keberkahan atas keluarga, harta, umur, ya, dan juga atas ilmunya. Kita doakan juga anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu, semoga Allah berikan kemudahan, Allah kuatkan motivasinya, ya, dan kita orang tuanya dimurahkan rezeki agar bisa berikan pendidikan terbaik, ya, buat anak-anak kita. Nah, ini kita kan masih suasana liburan, ya, sebentar lagi anak-anak masuk sekolah. Ternyata banyak masalah. Ya, ada yang nggak bisa bayar uang registrasi ulang, ya, ada yang nggak bisa bayar padahal anaknya masuk perguruan tinggi negeri, ya, kenapa? Karena mahal dan memang secara ekonomi mereka kesulitan, ya, bahkan mahasiswa itu ada 115.000, ya, yang mereka nggak bisa daftar ulang.
Ya, padahal sudah masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kan orang tua pengen anaknya kuliah di perguruan tinggi negeri. Ya, tapi itu tadi masalahnya. Ya, karena keterbatasan biaya. Nah, semoga kita nih di Kapling Bamas, orang-orang tuanya semuanya punya rezeki, ya, supaya anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah dengan baik. Kemudian buat saudara-saudara kita yang mewakafkan harta, waktu, pikiran, tenaganya untuk masjid ini, ya semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Ya, kalau nggak dibalas di dunia, ya kita minta agar dibalas nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buat saudara kita yang sedang sakit, ya baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, yang proses pemulihan, ya semoga Allah mudahkan, Allah segerakan kesembuhannya, ya segarkan kembali badannya, fisiknya, ya sendi-sendinya, tulang-tulangnya, ya. Makanya kalau Bapak amalkan zikir pagi petang itu luar biasa, ya Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basori. Nah, itu menyangkut kesehatan. Ya harusnya kalau kita amalkan zikir pagi petang, ya setidak-tidaknya 2 kali kita minta kepada Allah agar diberikan ya kesehatan, afini, ya afiat. Ya, orang yang sehat belum tentu afiat. Tapi kalau orang yang afiat udah pasti sehat. Ya, makanya Rasul mengajarkan Allahumma afini. Ya. Agar Allah memberikan kepada kita ini apa? Afiat. Ya. Jadi bukan sekedar sehat, ya. Nah, kemudian bagi saudara-saudara kita yang masih terbaring lemah, ya. Susah walaupun sekedar bergerak, ya. Yang masih sulit bicara, ya semoga Allah berikan kesembuhan, Allah pulihkan lagi, ya, atau setidak-tidaknya la ba'sa tahurun insyaallah, ya kita katakan la ba'sa itu sabar, tidak apa-apa, ya. Toh kalaupun kita marah, kalaupun kita protes, nggak akan menyelesaikan masalah, ya. Makanya Rasulullah menjamin surga bagi orang yang dikasih penyakit tapi dia sabar, ya. Jaminannya surga. Ya, ketika ada seorang wanita datang sakit ayat minta didoain supaya sembuh. Ya Rasulullah, mohon doanya ya Rasulullah, saya ini suka tiba-tiba saja epilepsi ayat. Nah ini perempuan Pak, ya. Rasulullah tanya, kamu pilih, kamu minta agar saya berdoa kepada Allah agar kamu disembuhkan, atau kamu pilih surga? Ya, ternyata wanita ini pilih surga, ya. Cuma beliau minta satu hal, ketika sakit ayan saya kambuh, jangan sampai aurat saya tersingkap. Itu saja yang dia minta, ya. Nah, kita belajar dari sini Pak. Ya, jadi kalau kita dikasih penyakit, ya, atau di dalam tubuh kita ini bawaannya penyakit aja, ya. Apa itu diabetes, apa itu kolesterol, apa itu ginjal, ya, hipertensi. Kalau kita sabar menjalani itu, insya Allah nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau kita pikirin terus penyakit kita, malah jadi beban, tuh malah tambah parah, ya. Jadi kalau kata Ibnu Sina, kata Imam Ghazali, ya, pikiran kita ini, kalau pikiran tenang itu separuh dari kesembuhan, ya. Tapi kalau pikiran kita mumet, ya, kalau pikiran kita penuh dengan buruk sangka, ya, maka yang ada hidup kita semakin sempit. Tuh, hati-hati, ya. Baik, kita doakan juga saudara kita yang mencari nafkah, para kepala keluarga, para tulang punggung keluarga, semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan, ya. Dan yang terakhir buat saudara-saudara kita, tangga kita, kerabat kita, terkhusus warga Bamas yang masih belum mau ke masjid, belum mau ke hadir majlis taklim untuk belajar, untuk sholat berjamaah, yang kita minta kepada Allah agar Allah yang merubah hati mereka,
Ya, Allah yang melunakkan, melembutkan ya hati mereka. Ya. Ya, sekalipun kemarin udah kita bahas ya bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubah dirinya. Ya. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada seseorang kecuali orang itu yang merubahnya. Bagaimana caranya dia merubah nikmat yang sudah Allah berikan? Dia nggak mau taat menjalankan perintah agama. Berarti dia bukan mengundang nikmat, bukan menambah nikmat yang ada, menambah laknat, menambah azab, menambah dosa. Ya, naudzubillah. Ya, tapi tetap saja kita minta kepada Allah karena Allah lah zat yang maha membolak-balikan hati, ya hati manusia. Ya al-hadini wa lakum niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, ini ada dua ayat ya yang harus jadi motivasi kita dalam hal berkeluarga. Ya, dalam hal berkeluarga. Kenapa kita harus berkeluarga? Kenapa kita harus menikah? Ya, dan ada orang yang nggak mau menikah, Pak. Ya, tapi dia zina. Ya, ada orang yang nggak mau nikah, tapi dia selingkuh. Ya, kira-kira bahaya nggak itu? Ya, bahkan ada yang menikah, tapi dia nggak mau punya anak, childless. Ya, ini fenomena di Eropa dan di Jepang. Ya, itu mereka nikah, tapi mereka punya komitmen bahwa kita selama menikah nggak boleh punya anak. Coba, Pak. Dan di Indonesia itu fenomenanya ada beberapa public figure yang mengaku begitu. Ya, kan banyak podcast itu, ya. Ada beberapa public figure ketika ditanya, ya saya menikah tapi saya nggak mau punya anak, nggak mau direpotin kan. Nah, ini dia, Pak. Oh, bahaya. Ya. Jadi tujuan berkeluarga itu nggak jelas. Ya, padahal ketika dia nikah minta didoain kan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, tenang hatinya. Ya. Kemudian terjaga apa? Pandangannya, terjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Timbul kasih sayang. Ya. Dan salah satu di antaranya adalah dengan adanya anak misalnya. Ya. Tapi yang terjadi apa? Masyarakat lebih apa namanya? Ya. Lebih memperhatikan sesuatu yang mungkin menurut mereka ya dianggap apa? Dianggap benar. Padahal menurut syariat belum tentu benar. Contohnya begini, ya. Orang benci kepada poligami, ya. Ya banyak, Pak. Ya faktanya kasusnya Agim dulu, ya sepi jamaahnya, banyak meninggalkan orang beliau. Ya. Kasus Opik dibully habis. Ya. Siapa lagi public figure yang poligami? Ya. Tapi giliran ini Jaksa Agung katanya istrinya 5, Pak. Nggak ada tuh yang nyinyir itu. Ya. Walalam hoax apa enggak? Ya, Selin Evangelistra istri kelima katanya. Ini kan lagi kasus Japitsus. Harusnya kalau kita mau konsisten dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 174, ASN itu nggak boleh punya istri lebih dari 1. Nah, beliau kan ASN. Tapi masalahnya Jaksa Agung, orang yang suka nuntut. Nah, kalau dia melanggar undang, siapa yang nuntut? Nah, itu masalahnya. Ya, istrinya sampai 5. Ya. Dulu Pak JK poligami, Hamzahas jadi wapres poligami, nggak ada yang ribut itu. Ya, tapi giliran figur-figur tertentu, apalagi dari kalangan kiai, kalangan usul, rame, Pak. Nah, ini kan berarti ada apa?
Ya, ketika berkaitan dengan tokoh agama, public figure, tokoh ustaz dan sebagainya, kenapa mereka nyinyir? Ya, sementara di kalangan birokrat itu biasa. Ini kan berarti ada sesuatu yang nggak adil di situ, Pak. Ya, tuh. Jadi masyarakat kita aneh. Jadi mereka lebih permisif kepada perselingkuhan, perzinahan dibanding dengan yang sah secara syar'i. Nah, itu aja udah menyimpang. Ya, itu aja udah penyimpangan. Berarti ada yang salah dalam otaknya. Ketika mereka membenci poligami, sementara zina dan perselingkuhan mereka diam. Ya, mereka nggak peduli. Ya. Nah, ini Pak nih. Ya, makanya hati-hati kita di dalam hal berkeluarga. Jangan sampai dicekokin pikiran kita ini dengan ya parenting barat, ya pola pikir atau konsep barat tentang keluarga. Ya, makanya kan WHO itu mengatakan keluarga itu bagaimana ketika laki-laki dengan perempuan menikah, keluarga, perkawinan sah. Ada muncul lagi Pak, ketika laki-laki menikah dengan laki-laki, keluarga. Perempuan menikah dengan perempuan, dianggap keluarga. Apa itu enggak parah, enggak menyimpang? Ya, makanya nggak heran anak BEM psikologi UI kemarin mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyimpangan. Bisa dibayangkan Pak, 2045 generasi kita akan seperti apa? Kalau anak-anak mudanya modelnya kayak gini, menganggap LGBT itu normal. Ya, menganggap LGBT itu bukan sesuatu yang menyimpang. Ya, nah, baru tadi sore saya ngobrol dengan kawan-kawan Kota Bekasi nih Pak, kasus penyakit kelamin itu 17.000. Itu data dari Dinkes. Ada apa itu di balik angka? Ya, angka LGBT untuk kota 6.000 lebih. Ya, berarti kan ada sesuatu yang tersembunyi nih, ibarat fenomena gunung es ya, yang muncul ke permukaan kecil tapi di bawahnya besar. Tuh, makanya seringkali dijadikan idiom ya, bahasa ungkapan ya, fenomena gunung es ya. Puncaknya kecil tapi ternyata di bawahnya besar. Yang di bawahnya yang dimaksud yang nggak terekspos. Nah, sekarang kembali kepada konsep keluarga. Bagaimana rasanya Bapak punya anak laki-laki kena penyakit kelamin? Bapak punya anak perempuan kena penyakit kelamin, gimana rasanya? Atau yang lebih parah lagi, ya, istri nggak salah apa-apa, kena, lagi hamil, bayi lahir kena HIV. Siapa yang salah Pak? Ya, boleh jadi ayahnya. Ini sudah ada kasus, kok bisa bayi kena HIV? Ya, kok bisa wanita baik-baik ya kena HIV, kena penyakit kelamin? Ya, apa namanya sifilis, apa gonorea, apa namanya GO, orang menyebutnya GO gitu ya, gonorea, kencing nanah itu. Bayangkan, dan itu didominasi oleh anak remaja. Kok bisa? Sejorok apa mereka? Nah, ini juga hati-hati pola pendidikan kita juga Pak terhadap anak-anak kita. Ya, sejorok apa bisa sampai ribuan anak muda remaja kena penyakit kelamin? Warning Pak buat kita. Ya, ya kita semua sebagai sebuah keluarga pasti nggak mau. Ya, anak kita, pokoknya keluarga kita lah, ponakan kita, ya, keluarga besar kita. Karena boleh jadi itu akan jadi aib, Pak. Sekalipun ingat, ya, penyakit itu timbul bukan karena perilaku menyimpang, nggak selalu. Ya, karena itu tadi, ya, termasuk apa? Nah, kasus yang jadi obrolan tadi sama kawan-kawan, dia pakai toilet umum. Hati-hati Pak. Rupanya pakai toilet, ya Bapak kalau di SPBU itu, ya, antara toilet duduk dengan toilet jongkok,
itu lebih aman toilet jongkok. Ya, lebih aman toilet jongkok. Ya, karena pernah ada kasus Pak. Ya, jadi orang yang kurang ajar, dia punya penyakit kelamin. Ya, yang salah satu penularannya dengan liur, air liur. Dia ludahin tuh air yang di ember di WC umum. Nah, ketika orang pakai cebok, menang nggak? Ah, itu dia. Jadi berhati-hati juga kita kalau pakai fasilitas ya toilet umum. Ya, kalau bisa airnya buang dulu, isi yang baru. Ya, atau pilih toilet duduk, toilet jongkok, bukan toilet duduk. Nah, toilet duduk Pak, boleh jadi orang kena penyakit, dia duduk di situ, kumannya nempel. Nah, itu kasus yang jadi perbincangan hangat tadi dengan kawan-kawan. Ya Allah. Ya awalnya sih dicurigai, emangnya kamu pernah begini-begini? Enggak, kok bisa gitu? Ya, nah, rupanya ya dia mulai berasa ada gejala gatal apa segala macam ya setelah menggunakan toilet jongkok di WC umum. Tuh hati-hati Pak. Ya, jadi kasus 17.000 penyakit kelamin ini memang tidak selalu dari penularan hubungan seksual LGBT ya. Ya. Tapi kan kasihan orang yang nggak punya dosa apa-apa, orang yang nggak salah ikut ke ini masalahnya Pak. Mereka teriak atas nama HAM, ya kan? Lewat medsos, lewat apa segala macam, termasuk mereka protes kepada MUI kan? Tapi pada sisi lain mereka mencelakai orang lain, menulari orang lain, mengajak orang lain. Itu kan mereka juga berarti melanggar HAM. Tuh. Dan kalau kita setuju Pak dengan pikiran mereka, misalnya menghukum mereka bahwa itu pelanggaran HAM, memberikan sanksi mereka itu pelanggaran HAM, apalagi udah ada perpresnya, itu sama halnya kita menggugat hukum yang sudah digariskan oleh Allah. Ya. Jadi yang namanya LGBTQ itu ya menyimpang, ya melanggar syariat. Ya, sementara mereka yang protes, ya lahir dari kelompok liberal, dari kelompok sekuler, ya kan mereka nggak pakai agama. Justru yang ada mereka memusuhi agamanya mereka. Nah, jadi munculnya pemikiran liberal, pemikiran sekuler itu kan karena mereka memprotes agamanya di abad ke-17. Ya, muncul gerakan liberalisme, ya, liberté, égalité, fraternité, ya. Nah, bahasa Prancis itu. Itu yang mereka gaungkan Pak. Itu abad ke-17 itu. Dan ternyata sampai sekarang kita umat Islam ikut-ikutan. Padahal kita jadi korban. Tuh. Jadi ternyata banyak Pak aktivis-aktivis yang menentang apa yang diusulkan MUI kepada pemerintah. Ya itu nggak sedikit yang mereka ngaku muslim. Ya, tapi lagi-lagi atas nama HAM, ya hak asasi manusia, mereka bersuara, nggak boleh diskriminatif. Ya, bukan diskriminatif, Anda menyimpang, kok Anda sakit kok. Kita mau sembuhkan, kita mau ngajak sadar, Anda kembali supaya Anda sembuh, supaya Anda sehat, kan gitu. Ya, tapi dituduhnya apa? Diskriminatif, ya. Kemudian melanggar hak asasi manusia. Itu senjatanya mereka. Ya, makanya hati-hati Pak. Ya, kembali kepada konsep keluarga. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berkeluarga itu supaya apa? Supaya kita semuanya ini nanti masuk ke surga. Tuh, Ar-Ra'd ayat 23. Ya, bukan hanya ayah, ibu, anak, tapi bagaimana bapak kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita semuanya masuk surga. Tuh, kalau yang ini kurang populer Pak. Yang populer itu At-Tahrim ayat 6. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, padahal sama maknanya dengan Ar-Ra'd ayat 23. Kalau At-Tahrim ayat 6 ini jangan sampai masuk neraka, Ar-Ra'd ayat 23 supaya kita semua masuk surga.
Ya, tapi yang jarang dikaji yang Ar-Ra'd ayat 23 ini, Pak. Ya. Makanya orang orientasinya masuk surga apa? Ayah, ibu, anak, udah. Ya, dia lupain kakek neneknya, mbah buyutnya. Ya, padahal kakek nenek kita, mbah buyut kita juga sangat membutuhkan doa-doa dari kita, anak keturunannya. Tuh. Ya, jadi jangan sampai kita lupa mereka, nggak mau doain mereka. Padahal mereka ya merindukan doa dari anak cucunya, ya buyutnya, canggahnya. Tuh, Pak. Ya, jangan putus. Ya, termasuk yang di Al-Aqaf ayat 15 itu. Ya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, itu artinya lintas generasi, ke atas, ke bawah, ya, supaya kita ini apa? Selamat. Ya, supaya kita ini masuk surga. Ya. Baik. Nah, jamaah sekalian, ini yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana membentengi anak kita. Ini 37 organisasi yang menolak desakan MUI, ya. Hurufnya kecil-kecil, Pak. Nah, Bapak bisa cari ini, bisa searching. Ya. Ini yang harus kita lakukan, jemaah sekalian. Ada 8 setidaknya upaya-upaya kita nih, ya, supaya keluarga kita ini masuk surga semua. Supaya anggota keluarga kita nggak ada yang dicolek, nggak ada yang disentuh oleh api neraka. Ya. Jadi kita harus marah, Pak, sebagai seorang suami, seorang ayah, kalau misalnya anak istri kita keluar rumah nggak tutup auratnya dengan baik. Ya. Pakai baju ketat. Marah. Kalau kita nggak marah, mereka nanti yang nyeret kita masuk neraka. Ingat, perempuan bisa menyeret 4 laki-laki. Ya, jangan merasa aman kita, Pak. Perempuan itu bisa nyeret 4 laki-laki. Siapa? Ayahnya, kakaknya, suaminya, adik laki-lakinya. Bisa diseret semuanya masuk neraka. Kenapa? Keluar rumah pakai tank top, keluar rumah pakai you can see, keluar rumah ketat, keluar rumah pakai parfum. Ya, perempuan kan ada larangan. Ya, nah, ini harus kita kasih tahu keluarga kita tuh, ya, anak istri kita. Ya, hati-hati, Pak, ngeri, ya. Jadi perempuan bisa menarik masuk neraka 4 laki-laki. Nah, kita kan nggak mau nanti anak kita nyeret kita masuk neraka. Ya. Makanya tanamkan nilai-nilai agama sejak dini, sejak kecil. Tuh. Perdengarkan mereka dengan ya kalimat-kalimat thayyibah. Ya, Bapak tahu yang namanya Najah, Pak. Muhammad Najah, peserta Hafiz Quran di RCTI, yang anak ini cerebral palsy, bukan keterbelakangan mental, beda ya. Jadi keterbelakangan mental dengan cerebral palsy itu beda. Karena masih connect, dia ngomong masih connect. Cuma memang agak lambat. Ya. Apa yang Allah berikan kelebihan pada Ananda Najah ini? Ya. Ternyata, Pak, dia menghafal 30 juz Al-Qur'an. Ingat posisinya, halamannya. Ya, posisinya di mana tuh ayat, halaman berapa? Ya, dia tahu. Giliran ditanya, Najah, kamu tahu dari mana? Ya, dari Allah. Karena emaknya itu cuma memperdengarkan doang. Ya, jadi emaknya itu yang dengan sabar, ya, karena tidak mungkin ini anaknya masuk SD, masuk SMP, masuk sekolah secara formal, ya emaknya lah yang udah pokoknya ikhtiar emaknya setiap hari perdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Tapi emaknya nggak kasih tahu. Nah, surat ini, ayat ini ada di halaman sekian, emaknya nggak kasih tahu. Tapi dia tahu dari mana? Jawaban dia dari Allah. Nah, Masya Allah. Kalah kita, Pak. Dia nggak bisa jalan di kursi roda, tapi dia bisa keliling Indonesia, ke Singapura, ke Brunei, ke Malaysia, diundang. Ya. Nah, kita aja kaki kita normal aja, keliling Indonesia aja belum. Ya, Pak. Itulah kalau Allah punya mau. Padahal dia
orang terpencil Pak, orang pedalaman Lombok sana, Lombok. Ya, ya tapi namanya dikenal ketika ikut hafiz Quran itu. Ya, dari situlah dia mulai orang tahu, orang pengen kenal lebih dekat, diundang. Ya, jadi sampai ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, ya, diundang Ananda Najah, ya. Nah, kembali kepada apa namanya itu anak-anak kita kalau bisa seperti itu, yang masih usia balita, ya. Jadi jangan dikasih HP Pak biar anteng. Ya, anaknya rewel kasih HP anteng, bapak seneng. Iya bapak seneng, tapi anak celaka. Otaknya koslet. Tuh, hati-hati Pak. Ya, kalau 5 juta anak SD udah berani buka situs, coba itu. Ya. 12 dari 100 anak SD udah berani merokok. Nah ini bapak-bapak yang merokok nih, hati-hati. Anaknya nyontoh, bapak saya aja merokok. Anak SD Pak udah berani merokok. Sekarang kemarin ditemukan bapak 3 ton narkoba kan, senilai berapa triliun tuh? 3 triliun berapa triliun di Surabaya. Bayangkan itu yang akan dimasukkan ke dalam kafe. Ya, jadi vape yang dijual sekarang Pak itu nggak bersih dari narkoba. Itu pasti akan ada efek ketagihan. Nah, efek ketagihan itulah narkoba. Bayangkan itu, ya, untungnya kebongkar. Ya, Cina nih yang bikin rusak nih Mas. Ya karena di situ ada apa tokoh lintas negara ya, Thailand, Malaysia dengan Indonesia, dan pengusaha dikenal pengusaha Cina. Ya, diselundupkan lewat berapa? 4 kontainer. Ya, dulu pernah diselundupkan lewat tiang listrik. Ya. Memang generasi kita mau dihancurkan, Pak, mau dirusak dengan narkoba, dengan LGBT, dengan miras. Ya, akan dihantam terus kita. Ya, kita seperti sekarang ini aja kita nggak bisa menikmati kekayaan alam kita, apalagi kalau sudah dilemahkan sedemikian rupa dengan narkoba, dengan miras, dengan rokok. Ya, tambah melarat Pak nanti anak-anak kita, tambah susah. Ya, kalau sekarang saja ya 50 orang ini menguasai ya berapa persen kekayaan alam Indonesia. Ya, mereka punya aset triliunan. Satu hari mereka bisa dapat 13 miliar. Bayangkan 50 orang itu. Satu hari 13 miliar, Pak. Lah kita nyari duit 1000 2000. Ya Allah, setengah mati, Pak. Ya. Sampai kita berantem sesama kita gara-gara duit parkir gitu. Yang cuma 2000 berantem main tusuk. Mereka satu hari 13 miliar ongkang-ongkang kaki. Dikeruk terus kita, dibikin bodoh kita, dibikin lemah kita. Itu narkoba, LGBT, miras. Tuh, hati-hati Pak. Itu adalah upaya-upaya, makanya alhamdulillah ketika pemerintah memasukkan ini ancaman atas pertahanan keamanan Republik Indonesia yang namanya LGBT itu ancaman. Ya, cuman realisasinya nanti bagaimana ya, mudah-mudahan ya realisasinya tegas ya, jadi bukan sekedar hitam di atas putih. Nah kembali Pak, jadi tanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita ya, nggak peduli umurnya berapa ya. Nah sekalipun Rasulullah mendidik apa 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun nggak mau sholat pukul. Bagaimana kalau sebelum 7 tahun kita ajarkan sholat? Bagus ya, sebelum 7 tahun kita sudah ajarkan untuk sholat. Ya mohon maaf nih bapak-bapak yang punya anak yang sholat di masjid ya, yang masih suka bercanda. Anaknya nggak salah Pak, bapaknya salah. Mungkin bapaknya nggak sholat, atau bapaknya ada nggak dampingin anaknya, dosa. Saya kadang-kadang mohon maaf ya, di depan saya lagi sholat, bocah main injek-injekan, main kecil. Itu pengen banget saya batalin sholat, saya pengen tarik tuh bocah.
Gregetan saya. Oh, bagaimana khusyuk sholat kita? Makanya saya jengkel banget sama orang tuanya tuh bocah. Saya nggak tahu bocah anaknya siapa, saya nggak tahu. Tapi jengkel karena anaknya begitu, mungkin orang tuanya nggak sholat atau orang tuanya nggak dampingin tuh bocah. Sering Pak, bukan sekali dua kali, mohon maaf aja nih saya sampaikan. Persis depan saya, bocah berdua bertiga ngobrol, sikut-sikutan, injek-injekan, kan rusak sholat saya itu. Ya, rusak sholat saya Pak. Makanya pengen banget saya pas batalin sholat saya mau tarik tuh bocah. Kalau perlu saya tempeleng. Kalau perlu begitu. Maksudnya ya tempeleng mendidik maksudnya. Ya, makanya ini mohon maaf saya sampaikan. Ya, tolong dampingi. Ya, jangan misah sama anak. Ya, anak memang nggak memutus soft sholat, tapi kalau anak ngobrol bercanda putus softnya. Tuh, ini harus paham. Ya, anak ketika dia berada di antara jamaah laki-laki jamaah dewasa nggak putus sholat selama dia tenang, nggak putus soft kan? Tapi dia udah di depan bercanda putus soft. Tolong betul ini ya, ini harus saya sampaikan Pak. Ya karena saya merasa sangat terganggu. Ya, merasa sholat saya rusak. Ya karena itu di depan saya. Tarik-tarikan, injek-injekan, sikut-sikutan. Ya Allah. Ya. Nih penting ya, para imam juga penting ngatur. Ya. Jadi kalau bisa disela-selain orang tua, kalaupun saf anak harus di saf depan, disela-sela oleh orang tua. Ya, jangan dideretin 2 bocah, 3 bocah di depan. Nah, itu pasti bercanda Pak. Iya. Nah ini, itu bagian dari pendidikan buat anak kita Pak. Ya bukan kita marahin, bukan kita melarang anak kita untuk ke masjid, tidak. Ya, tapi mboknya didampingi. Ya, mboknya diingatkan. Ya sebab si anak nggak dosa, masih kecil nggak dosa, bapaknya. Ya. Ya, bapaknya nggak ngawasin, nggak nungguin, nggak dampingin, dibiarin, nah terganggulah orang lain sholat. Tuh. Nah, jadi mohon maaf harus saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati aurat anak. Ya bahkan sampai itu kalau ibu, ya istri kita misalnya ganti popok, alangkah baiknya, ya dia izin sama anak, ibu izin ya nak ganti popok. Itu proses pendidikan Pak. Sekalipun bayi. Terus sampai sebegitunya Islam mengajarkan. Ya. Jadi nggak boleh juga sembarangan kita orang tua gitu. Ya. Ada batasan-batasan ya, dan itu bagian dari proses pendidikan. Ya. Supaya si anak juga bisa menempatkan dirinya nanti. Ada aurat yang memang nggak boleh nampak, nggak boleh kelihatan. Ada aurat yang memang harus selalu dia tutup. Tuh, proses pendidikannya dari mana? Terutama dari ibu. Ya, karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Ya, baik kita selesaikan dulu 3 poin. Ya, membimbing anak untuk tidak menyerupai lawan jenis. Mohon maaf, bapak yang senang kalau anaknya rambutnya gondrong. Ya kan ada bangga ya, anak saya keren, rambutnya gondrong. Hati-hati Pak. Itu secara psikologis bapak menyamarkan identitas anak. Ini saya laki apa perempuan? Loh, saya laki apa perempuan? Ya, bapak sudah menyamarkan itu. Ya, itu pertama. Kemudian mainan. Anak perempuan dibeliin mobil-mobilan. Ya, anak laki-laki dibeliin boneka Barbie. Itu udah salah. Itu merusak identitas anak ke depan. Ya, maka jangan salahkan anak ketika perempuan jadi tomboy, ya, laki-laki jadi feminim. Ya, gemulai, kemayu. Ya, kenapa? Karena orang tuanya. Ya. Bahkan sekarang dilombain laki-laki main futsal pakai daster. Ya.
lomba merias wajah suami yang rias istrinya. Nah, apa urusannya dengan kemerdekaan? Ya, mudah-mudahan gak ada PRT ya. Ya, di Bamas ini janganlah. Allah marah, Pak. Allah laknat itu. Ya, kalau laki-laki main sepak bola pakai daster atau ada lomba ngerias wajah. Ya. Ya, termasuk lomba-lomba yang nyerempet-nyerempet ya ke hal-hal yang porno aksi dan pornografi. Nah, porno aksi. Nah, itu kan kebanyakan kita karena sering menormalisasi, menganggap biasa, akhirnya menganggap bukan dosa. Nah, di sini masalah, Pak. Ya, fenomena bencong boti kita anggap biasa. Ya, malah kita ikut bercanda misalnya. Nah, itu berarti kita turut menjadi bagian. Ya, nah, makanya ya bimbing anak untuk tidak menyerupai lawan jenis dari segi penampilan, ya, rambut, pakaian, cara merawat diri, ya, termasuk dalam hal bertutur kata. Ya, ini penting, Pak. Ya, jadi jangan sampai apa yang ada nih, apalagi kalau mereka nonton gitu ya, kan ada public figure pelawak seperti siapa itu, bahkan mohon maaf, anaknya UJ kan main bintang film jadi bencong, ini kan terus terang sangat banyak orang menyayangkan, ya. Termasuk yang suka muncul di Lampor Pak itu siapa? Kalau ya pokoknya ya termasuk ya pelawak itulah. Ya, dandanan ala perempuan, Sri Mulat. Nah, ini Pak bahayanya, kita menganggap biasa itu dari situ. Ya. Menormalisasi. Kita menormalisasi, normal aja orang ngelawak kok. Hati-hati. Biarin aja orang dia ngelawak, dia kan menghibur. Ya menghibur, tapi kalau menyimpang Allah laknat gimana? Ya kan? Tuh, ini Pak yang harus kita hati-hati. Jadi salahnya kita itu di situ. Ya, karena kita sudah cenderung menormalisasi, menganggap biasa. Ya, maka sulit diberantas. Mereka akan selalu muncul. Ya, dan bisa mempengaruhi orang lain, terutama anak-anak kita. Ya, bisa dicuci otaknya, bisa kena korban kampanye atau iklannya, ya. Atau ya diiming-imingi duit, ya. Jadi mereka juga lewat cuan juga banyak, Pak. Ya kan, mereka anggarannya unlimited, ya, dana kampanyenya itu, ya. Baik, ya, mudah-mudahan 3 poin ini dulu, nanti sisanya kita tuntaskan lagi, ya, karena memang dalam pekan-pekan ini terus terang Pak, perhatian kita nih para ulama kita itu ke sana, ya. Apa yang digodok oleh MUI, ya. Terus apa yang dibahas oleh ormas-ormas Islam, ya. Nah, kenapa? Ya karena harus ada upaya untuk mengkanter. Ya, kalau kita diam, umat Islam masa bodoh, ya, bapak tanpa sadar, mungkin bisa saja anaknya penyuka sesama jenis. Bisa saja begitu. Ya, karena kasusnya udah banyak terjadi, ya, pada beberapa public figure, ya. Naudzubillah. Baik, tetap kita perhatian ya kepada perkara-perkara ini, jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap hal biasa, ya. Tapi ini ancaman, Pak. Ya, buktinya negara sudah menjadikan ini betul-betul sebagai ancaman. Ya, jadi kalau negara saja sudah aware, sudah hati-hati, ya, terhadap keberadaan kelompok LGBT ini, ya, masa kita menganggap itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, apalagi kalau sampai nanti tadi atas nama HAM, ya, itu berarti kita sudah melanggar apa yang Allah larang, ya, sudah melanggar apa yang Rasulullah larang, ya. Baik, ya, mudah-mudahan jadi manfaat. Kalau ada yang mau nanya silakan Pak, sebelum kita tutup, ya, terkait bahasan kita. Ada? Cukup? Ya, baik, ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi manfaat, ya. Dan tetap kita jangan diam,
Ya. Kenapa mereka semakin berkembang? Setiap tahun itu 37%, Pak. Jadi sekarang ini sudah sampai kurang lebih ada 15 juta di Indonesia. 2014 itu cuma 3 juta. 2014. Ya, ini data Kemenkes, ya. Setiap tahun 37%, 37%, 37%. Ternyata hari ini sudah 15 juta. Dan mereka komunitasnya sudah lebih dari 100. Ya, bayangkan. Komunitasnya sudah lebih dari 100. Apa nggak bahaya Pak buat anak-anak kita? Ya. Baik, ya, saya kira itu mudah-mudahan jadi manfaat buat kita, ya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.